Pria ini kesel banget gak dikasih warisan sama orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya diubah jadi char siu guys. Asli guys, ini serem banget dan kejadiannya di Hong Kong. Ya ampun. Seperti yang kita tahu, Hong Kong itu biaya hidupnya tinggi banget guys. Dimana banyak orang yang akhirnya memiliki rumah seukuran badannya doang nih kayak gini. Lebih gedean kandang kambing kalau bisa dibilang. Kasus kali ini datang dari Hong Kong dan dari keluarga bisa dibilang menengah ke atas guys. Kenal, ini adalah pria bernama Henry Chow Hoi Leng. Dia adalah 2 bersaudara. Dia punya kakak 1 lagi. Kalau ngeliat fotonya ini, dia terlihat seperti pria kecil yang tidak terlalu mengintimidasi ya. Tapi kan harus tahu kelakuannya luar biasa guys. Kenalin dulu, ini adalah Glory Chow dan Moon Shu. Mereka adalah pasangan suami istri, yaitu orang tuanya dari si Henry Chow. Henry ini lahir di tanggal 7 Juni 1983. Karena Hong Kong itu persaingannya ketat banget, sehingga keluarga ini itu memutuskan karena emang mereka punya uang juga, mereka pengen memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Sehingga Henry itu sudah disekolahkan di sekolah yang bagus. Dan selain itu, dia juga diberi les-les yang lain, terutama les piano nih. Tapi semua itu tidak bisa dijalankan Henry dengan baik, sehingga di sekolah dia juga susah bergaul sama teman-teman yang kagak ada, dan bahkan untuk les dan sekolah pun dia udah mulai males. Itu menjadi tekanan pressure dari keluarga buat dia untuk memberikan yang terbaik, sedangkan dia sendiri nggak bisa keep up dengan itu. Karena merasa mungkin di Hong Kong kurang cocok dengan Henry, akhirnya Henry dikirimlah ke Australia. Dia pergi akhirnya ke Australia untuk meneruskan pendidikannya di sebuah universitas mengambil jurusan matematika. Ternyata di sana nggak jauh beda, dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa konsen, nggak punya teman. Lebih parahnya mungkin karena kondisi fisiknya dan looksnya, dia didiskriminasi di sana. Dia bahkan di drop out dari kampusnya dan akhirnya dia pulang lagi ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong dia bohong ke orang tuanya, dia bilang dia udah lulus dan nilainya bagus-bagus. Tapi ternyata hal itu nggak berlangsung lama. Orang tuanya segera tahu kalau ternyata dia dibohongin. Dia dimarahin abis-abisan, tapi karena orang tuanya mau berjuang untuk Henry supaya mendapatkan masa depan yang bagus, dikuliahin lagi di Hong Kong. Dia masuk ke universitas bagus, tapi nggak lama dari situ dia dikeluarin lagi, di drop out lagi. Disinilah dia mulai ngutek-ngatik internet dan dia menemukan dunia game online, dimana ternyata orang-orang di online ini lebih respect sama dia, lebih menghargai dia dan mau menganggap dia sebagai teman. Bahkan dia sempat punya pacar lewat online. Ternyata hasil dari pacarannya ini, ceweknya hamil. Ya dia nggak tanggung jawab, bahkan menyuruh pacarnya ini untuk mengaborsi. Dia kabur dan memutus hubungan dengan pacarnya ini. Kerjaan yang dia lakuin semuanya nggak mulus. Dia selalu dikeluarin atau dia keluar sendiri, nggak nyaman gitu. Dan akhirnya satu-satunya yang bisa dia tekuni adalah keahlian dia bermain piano dan juga akhirnya memberikan les-les kepada orang-orang. Nah sekarang gue minta kalian fokus untuk ke karakter satu ini yang sangat penting, dimana ada seorang pria yang muncul. Di tahun 2007 ada seorang pria bernama Angus Tse Sun Kei. Kita panggil aja dia Angus ya. Si Angus ini adalah seorang pria yang lembut, tutur katanya baik, ramah ke orang-orang, tapi dia selalu gagal dalam percintaan. Istilah itu dia gampang banget ditipu sama orang, apalagi pacar yang dia cintai, sehingga dia gampang banget untuk dimanfaatin. Pernah dia punya pacar yang udah klop banget dan akhirnya mau memutuskan untuk menikah, tapi menjelang pernikahannya pacarnya meninggal. Terus akhirnya dia menemukan wanita baru, menjalani pacaran dan akhirnya menikah. Tapi ternyata hari pertama dia menikah, ceweknya ini bilang, sebenarnya aku nikahin kamu gara-gara untuk mendapatkan warga negara Hong Kong. Dan bahkan cewek ini udah punya suami di luar sana. Dia kecewa dan akhirnya cerai. Akhirnya dia stres banget sama Hong Kong dan memutuskan untuk sejenak pindah ke New Zealand. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita, menjalani pacaran. Dan taunya dia ditipu, duitnya dikuras dan akhirnya dia memutuskan lagi untuk kembali ke Hong Kong. Tahun 2010 tentunya dengan keadaan kepala pikiran yang kacau balau. Beberapa kali percobaan untuk meminum cairan yang keras sudah dia lakukan tapi selalu gagal karena sering banget digepin sama kakaknya dan akhirnya gagal semuanya. Tapi gara-gara udah meminum cairan yang emang tidak selayaknya dikonsumsi, berpengaruh guys ternyata terhadap otaknya. Dimana otaknya tuh jadi kayak bisa dibilang lebih lemot gitu, sulit untuk berpikir lurus. Dia juga gampang lupaan, pokoknya parah deh. Sehingga si Angus ini itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan orang yang mau menerima dia aja udah sebagai teman atau bahkan sebagai sahabat gitu. Dan ternyata ketemulah si Henry ini. Henry pas ketemu dia itu dalam kondisi ekonomi yang udah bobrok banget. Dia butuh uang banget, dimana setiap uang yang diberikan sama orang tuanya itu dipakai investasi kanan kiri depan belakang, tapi semuanya gagal, kagak ada yang bener. Tapi di sini orang tuanya Henry sebenarnya masih baik banget. Dia masih dikasih uang jajan sehingga sebenarnya dia masih bisa makan enak, beli barang mewah, walaupun orang tuanya tahu nih si Henry susah banget dikasih tahu. Kembalinya dia ke rumah, orang tuanya nge-push dia untuk mencari pekerjaan yang lebih baik supaya dia juga hidupnya di depan lebih baik. Tapi susah banget ngasih tahu anak ini. Sampai akhirnya di Februari 2013 di rumahnya Henry ada perdebatan yang cukup sengit. Dimana tiba-tiba Henry ini ngasih ide ke orang tuanya. Gimana nih papa mama ya, harta kalian ini rumah semua dijual aja, kita bagi 3.
Jadi 1/3 buat aku, 1/3 buat kakak, 1/3 buat kalian berdua nih, udah hidup tenang nih. Orang tuanya justru menolak dengan keras karena selama ini dia pikir Henry itu semestinya udah bisa survive dengan umurnya sekarang udah 30-an tahun. Kenapa malah minta harta orang tuanya? Padahal orang tuanya masih hidup kan? Dan orang tuanya sudah dalam masa pensiun. Mereka mau menikmati uang mereka untuk di masa tua. Belum lagi rumah di Hong Kong tuh mahal. Mau beli rumah yang kayak gimana lagi kan? Karena kesel akhirnya orang tuanya mengusir Henry dari rumah untuk keluar. Sana deh cari kehidupan yang lebih baik aja kalau emang lu gak bisa diatur dan gak mau cari kerjaan sendiri. Akhirnya Henry karena kesel diusir sama orang tuanya dan gak didapetin tuh hartanya. Akhirnya dia keluar rumah dan memutus hubungan komunikasi dengan orang tuanya. 7 Maret 2013, kejadian gempar ditemukan kepolisian Hong Kong. Tiba-tiba kakaknya Henry itu melaporkan orang tuanya ke polisian karena ternyata kedua orang tuanya ini hilang tanpa kabar. Nah emang orang tuanya ini kalau misalkan bepergian itu selalu bilang, tapi kali ini gak ada. Dicari informasi kepergian luar negeri dari Hong Kong keluar dan gak ada tuh namanya sama sekali orang tuanya ini pergi meninggalkan Hong Kong. Dan bahkan Henry dan kakaknya itu akhirnya mengunjungi sebuah media cetak yang cukup besar di sana yang bernama Apple Daily untuk menampilkan wajah kedua orang tuanya dan untuk mengumumkan itu kalau ini orang tua yang sedang hilang. Bahkan mereka membuat Facebook page untuk menjangkau orang-orang di Facebook untuk kalau misalkan melihat orang tua mereka itu melapor di Facebook page ini yang dinamakan My Missing Dad and Mom. Besoknya lagi di tanggal 14 Maret, kepolisian ternyata memanggil Henry untuk memberikan kesaksian karena polisi mencium sesuatu yang aneh. Ternyata di handphone Henry itu ditemukan sebuah grup WhatsApp guys yang berjudul HK Taken. Dan di situ Henry mengucapkan sesuatu yang rada mencurigakan. Di mana dia sekarang gak langsung mengakui dialah penyebab orang tuanya hilang. Dan besoknya 15 Maret 2013, kepolisian Hong Kong menemukan sesuatu yang menggemparkan. Tepatnya ada di sebuah apartemen di kawasan Tai Kok Sui. Gedungnya itu namanya Hoi Hing di Jalan Kok, yaitu adalah apartemen yang ternyata dimiliki oleh Angus, pria yang malang ini. Polisi di sana menemukan sebuah kulkas yang gede banget dan ternyata setelah dibuka isinya adalah char siu yang telah dipek-pekin di sebuah tempat makan. Daging warna merah ini guys, entah itu dari ayam atau dari babi biasanya. Ternyata char siu ini dibuat oleh Angus dan Henry bukan dari babi maupun ayam, tapi dari daging orang tuanya Henry, Moon dan Glory. Lengkap sudah dengan bumbu-bumbu dan segala gareman seperti layaknya char siu beneran. Ditemukan juga sekitar katanya 600 box styrofoam yang ternyata isinya daging-dagingan yang sudah dibumbuin juga. Kantongan-kantongan hitam dan juga microwave yang masih ada daging-daging berceceran itu beredar di mana-mana di dalam apartemen itu. Oke, kita mundur dikit kenapa terjadi seperti ini dan polisi nemuin ini dari mana. Kalian ingat kan waktu Henry itu diusir dari rumah sama orang tuanya. Dan akhirnya ketika keluar dia bertemu sama si Angus ini dan Angus ini kan punya sebuah apartemen. Dia meminta Angus ini untuk menjadi temannya dan akhirnya dipersilakan tuh untuk tinggal di situlah sama si Angus nih, si Henry. Gak lama dari situ si Henry ini ngasih tahu ke orang tuanya kalau misalkan dia sudah menempati sebuah tempat yang layak untuk dia tinggal dan dia tinggal bersama seorang pria bernama Angus temennya. Setelah dari situ dia tiba-tiba secara mendadak si Henry ini membeli barang-barang yaitu pisau, kompor, microwave, dan 2 kulkas. Setelah itu dia ngabarin orang tuanya excited dong. Oh anak gue udah bisa punya tempat tinggal nih, harus di-celebrate nih, kita datang ya ke tempatnya ya di situ ya. Akhirnya Henry mengundang dan datanglah orang tuanya. Sampainya di apartemen katanya udah ada Henry dan juga Angus standby. Dan ketika orang tuanya meleng di ruang tamu sembunyi-sembunyi, mereka muncul dari belakang dan langsung pokoknya semuanya dieksekusi dan akhirnya dimasukkan ke dalam kotak-kotak, di kulkas, dibumbuin segala macam supaya nantinya ini terlihat seperti stok makanan belaka, bukannya daging yang mencurigakan. Ada beberapa katanya bagian potongan yang tidak ditemukan dan dicurigai kalau misalkan itu beneran sudah dimakan. Dan disinilah baru polisi mencium sesuatu yang aneh. Seorang psikolog pun diturunkan untuk mengetahui apa sih penyebab utama si Henry ini bisa sebrutal ini gitu. Ternyata ada salah satu hal yang menarik di mana katanya Henry ini sering banget mendengarkan sebuah genre lagu. Salah satu yang didengarkannya adalah First Love Flame, di mana jenis musik ini itu katanya salah satu yang mempengaruhi otak Henry untuk melakukan tindakan keji. Walaupun ini sebenarnya tidak bisa dijadikan bukti di persidangan kalau dia 100% bersalah gara-gara nih musik yang udah jelas menurut analisa dia adalah seorang narcissistic disorder dan juga pengidap OCD. Polisi bahkan menemukan sebuah catatan gitu yang ternyata itu adalah list-list belanjaannya Henry. Terus ada list juga tuh
katanya anggota tubuh yang ini tuh mau diapain, terus mau dimasak apa, mau dibuang kemana, prosesnya seperti apa. Detail banget guys. Nah, buku inilah yang tidak diakui Henry di awal. Dia bilang itu ditulis sama si Angus. Seakan-akan mau di framing nih si Angus yang sudah merencanakan semua ini, eksekusinya berdua. Tapi ternyata itu sebenarnya adalah tulisan dari si Henry. Karena polisi nggak bodoh gitu aja, dia nganalisa tulisan Henry dan Angus, dan ternyata tulisan di notes itu emang mirip sama tulisannya Henry, bukan Angus. Manipulatif banget nih orang, asli ngeri. Nah, semua di atas itu merupakan kesaksian dari sudut pandangnya Henry. Beda lagi sama Angus. Angus sebenarnya katanya bilang ini semua tuh rencananya Henry. Dia itu sebenarnya nggak mau dilibatkan, tapi sekedar dia mau diajak kerjasama aja. Dan katanya imbalan sebagai bentuk kerjasama yang akan Henry lakukan adalah melakukan hal tersebut juga ke orang tuanya Angus. Dan di mana Angus ini ngaku katanya selama dari tanggal 1 sampai 4 Maret dia itu kagak ada di apartemen. Sehingga yang melakukan semua eksekusinya itu di tanggal 1 Maret perkiraannya adalah Henry semua. Ketika Angus datang, dia cuman disuruh untuk membantu merapihkan aja gitu apa yang sudah dieksekusi sama Henry. Dan suruh merahasiakan semua ini, dan entah mengapa terbongkar. Perlu diketahui IQ-nya Angus ini cuma 84. Sedangkan Henry ini lumayan tinggi di 126. Sehingga dengan otak manipulatifnya dia, dengan kelicikan dia bisa mempengaruhi si Angus ini. Henry di persidangan itu bahkan mengatakan sesuatu yang menurut gue luar biasa aneh ya. Dia bilang gini, bapak saya itu orangnya yang arogan. Dia itu gak pernah membuat hidup saya tuh tenang. Mamanya itu selalu dibuat sedih, kecewa, karena dia itu gak pernah berkontribusi positif terhadap keluarga nih si Henry. Coba aja orang tua saya itu bisa memperbaiki hubungan ini dengan saya, mungkin semua kejadian ini gak akan terjadi. Makanya saya percaya kalau mereka berdua meninggal, saya bisa terlahir kembali menjadi orang yang lebih baik. Henry menyalahkan kedua orang tuanya sebagai kontributor besar kenapa dia bisa melakukan semua ini dan kehancuran hidupnya. Disinilah hakim mulai menganalisa ini yang manfaatin siapa, yang dimanfaatin siapa. Henry akhirnya diputuskan untuk dimasukin penjara seumur hidup, sedangkan Angus hanya dihukum 1 tahun dikarenakan terlibat dalam tindakan menyembunyikan tubuh hasil tindakan kriminal ini. Ngeri banget ya.